Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 5 episode 6. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada saat ini kita diperlihatkan pemandangan ibu kota kekaisaran dinasti Yan dari udara, di mana harimau salju yang membawa rombongan ketua Lin Fan telah sampai di ibu kota tersebut. Di kota itu cukup ramai dan orang-orang pun berlalu lalang. Lindong pun pada saat ini terlihat senang, kemudian berkata, "Wah, sudah kuduga, ibu kota benar-benar tempat yang sangat hebat." Namun Xiao menimpali, "Cuma segini apanya yang hebat?" Dan kini ketua Lin Fan pun berkata pada Lindong, "Tentu saja, hal itu dikarenakan tempat ini adalah kota dari keluarga kekaisaran tinggal." Lindong pun menimpali, "Oh, keluarga kekaisaran ya, luar biasa." Namun pada saat yang sama, Lilantian pun berkata di dalam hatinya, "Dasar kampungan." Ketua Lin Fan kemudian menjelaskan bahwa kaisar adalah pemimpin dari orang-orang pada umumnya, tapi bagi kita para ahli bela diri, dia melambangkan sesuatu yang berbeda. Ada berbagai macam kekuatan besar yang berkumpul di tempat ini. Walaupun mereka tidak memimpin kekaisaran ini, orang-orang terkuat dari kerajaan ini masih anggota keluarga dari kekaisaran, dan mereka disebut dengan keluarga Mo, dan pemimpinnya bernama Kaisar Mo. Lindong yang mendapat penjelasan itu pun seketika melongo dan secara spontan berkata, "Luar biasa." Lindong pun kembali mengatakan, "Jadi disinilah pertarungan antar pemuda akan digelar." Ketua pun menjawabnya benar, dan 5 orang terkuat dari kompetisi ini akan langsung mengikuti perang 100 kekaisaran. Dan semua anggota dari 8 kekuatan besar juga mengikuti turnamen ini. Kemudian ketua Lin Fan menyuruh Lindong untuk melihat di depan sana. Dan kini Lindong pun melihat ke tempat yang disebutkan oleh ketua Lin Fan. Di sana ada seorang pemuda dan juga kakek-kakek. Namun Lindong tidak kenal dengan siapa mereka berdua. Ketua Lin Fan kemudian mengatakan, jika Pak Tua itu adalah pemimpin dari sekte Tian Luo bernama Liu Luo, dan yang di sebelahnya itu adalah pemuda yang merupakan anggota elit dari sekte Luo bernama Du Yun. Dan pada saat ini, Du Yun pun sedang melihat ke arah ketua Lin Fan berada. Kemudian dia mengatakan bahwa pada saat ini ada wajah yang tidak dia kenal di pihak dari klan Lin. Du Yun pun menebak jika orang itu pasti adalah Lindong, karena akhir-akhir ini namanya cukup viral karena dia telah membongkar kasus perdukunan. Du Yun pun terus memandangi Lindong dan melakukan analisa. Menurut Du Yun, Lindong itu kelihatannya biasa saja, namun kekuatannya sama dengan Lilantian. Du Yun pun kemudian mengatakan bahwa hal ini cukup menarik. Du Yun yang penasaran dengan kekuatan Lindong pun kali ini dengan cepat membentuk pedang dari energi Yuan, di mana pedang itu secara tiba-tiba melesat dengan kecepatan yang cukup tinggi, dan kini pedang Yuan itu pun mengarah pada Lindong. Hal ini membuat Lindong menjadi kaget, namun dia tidak bergeser dari tempatnya. Lindong kemudian berkata, pedang yang terbuat dari energi Yuan kelihatannya cukup kuat juga, dan tiba-tiba saja, bang! Pedang milik Du Yun itu mengeluarkan cahaya terang tepat di hadapan Lindong. Karena pada saat ini Lindong menahan pedang energi Yuan itu dengan kekuatan mental dan membuatnya berhenti tepat di hadapannya. Tatapan mata dari Lindong pun kelihatan biasa saja, karena serangan seperti ini bukanlah sesuatu yang harus dianggap berlebihan. Melihat pedangnya berhenti tepat di hadapan Lindong membuat Du Yun sangat terkejut. Dia kemudian berkata, "Energi mental. Dia bisa menahan seranganku hanya dengan teknik itu." Kakek Liu Luo kemudian mendekati Du Yun dan dia berkata, "Hei, kalau kau tidak ada urusan dengan Lindong, kau jangan mengganggunya." Du Yun pun kali ini cukup terkejut dengan ucapan dari ketua sektenya itu. Dan kali ini secara tiba-tiba Lindong berteriak pada Du Yun, "Hei Du Yun, apa maksud perbuatanmu barusan?" Du Yun pun kali ini tersenyum pada Lindong. Kemudian dia tertawa sambil mengatakan bahwa dirinya hanya bercanda.
Istilah kata sok kenal sok dekat, biar lebih akrab saja. Dan menurut Duyun, Lindong benar-benar kuat. Lindong pun merasa bahwa Duyun terlalu berlebihan dalam melakukan salam perkenalan pada orang yang belum dia kenal. Duyun kali ini masih tertawa dan berkata pada Lindong, "Kau bisa menahan pedang energi Yuan milikku dengan begitu mudah. Sungguh luar biasa. Ternyata dunia ini luas juga." Lindong pun menjawab kata-kata dari Duyun, terima kasih banyak. Pedang energi Yuan milikmu juga sangat luar biasa." Duyun pun kemudian mengedipkan satu mata pada Lindong sambil mengatakan jika dirinya merasa terhormat dengan pujian Lindong itu. Dan jika mereka bertemu di turnamen, Duyun berharap Lindong tidak terlalu kasar padanya. Lindong pun bingung dengan ucapan dari Duyun itu dan dia berkata, "Ada apa dengan anak itu?" Sementara Ketua Linfan mengatakan jika Duyun adalah salah satu kontestan favorit untuk masuk 5 besar turnamen pemuda ini. Dan menurut Ketua Linfan, ada beberapa orang lain yang juga harus diwaspadai oleh Lindong. Menurut Ketua Linfan, kali ini Lindong tidak boleh meremehkan pemuda yang bernama Kulin. Dia adalah pemuda yang saat ini sedang naik daun, dan dia berasal dari sekte Lembah Keharuan. Kemudian juga pemuda yang bernama Mansan. Dia adalah pemuda yang cukup kuat dan berasal dari sekte Raja Barbar. Menurut Ketua Linfan, kali ini setidaknya ada selusin kekuatan yang berbeda yang telah mengirimkan utusan mereka untuk mengikuti kompetisi ini. Jadi Lindong harus sadar betapa sulitnya untuk menjadi salah satu dari 5 yang terbaik di pertarungan antar pemuda. Tidak lama kemudian terlihatlah seorang pemuda dengan rambut berwarna ungu. Dia terus melihat ke arah Lindong dengan tatapan yang penuh dengan kebencian. Yang ternyata pemuda itu adalah Huang Puying. Dia datang bersama dengan Huang Pujing dan mereka berasal dari klan Huang Pu. Sambil terus melihat Lindong, Huang Puying pun mengatakan namanya disebut oleh Nona Kingsu. Kenapa Nona Kingsu yang terhormat menyebut nama bocah itu? Sambil melihat Huang Puying, kali ini Huang Pujing pun mengatakan, "Jangan berbicara seolah kau dekat dengannya. Kak Kingsu tidak akan pernah memperhatikanmu." Dengan tatapan mata ungu yang tajam, Huang Puying pun berkata, "Lindong, berdoalah agar kau tidak melawanku nanti. Jika tidak, aku pasti akan menyiksamu." Ternyata kebencian Huang Puying pada Lindong adalah karena motif asmara. Dia merasa cemburu karena Kingsu menyebut nama Lindong. Padahal Huang Puying sangat menyukai Ling Kingsu saat ini. Huang Puying kemudian mulai berhayal jika dirinya bisa memasuki salah satu dari sekte super, maka Ling Kingsu pasti akan memperhatikannya. Kelakuan Huang Puying itu membuat Huang Pujing sakit kepala. Kenapa orang yang dianggap jenius dari klan Huang Pu tiba-tiba bertingkah aneh seperti ini? Huang Pujing kemudian melihat ke arah Lindong dan dia pun mengatakan jika Lindong benar-benar sangat luar biasa. Karena hanya dalam waktu 2 tahun saja dia sudah menjadi sekuat ini. Dan kali ini Huang Puying berjalan sendirian meninggalkan Huang Pujing. Dia terus berhayal jika saat ini kemungkinan Nona Kingsu sedang memimpikannya. Dan hanya dengan menyebut nama Kingsu saja sudah membuat Huang Puying bergairah. Semua orang yang melihat Huang Puying pun terlihat ketakutan dengan kelakuan aneh dari Huang Puying itu. Di sisi lain, Huang Pujing pun yakin jika Lindong pasti akan sukses dan menjadi salah satu wakil dari kekaisaran dinasti Yan. Dan pada saat ini Ketua Linfan yang berada di samping Lindong pun bertanya, "Oh ya, ku dengar kau juga ada masalah dengan Wang Yan dari klan Wang ya?" Lindong pun kaget mendengar nama itu dan spontan Lindong mengingatnya. Dia kemudian berkata, "Oh, si monyet itu ya, benar juga." Ketua Linfan pun memberikan peringatan. Kalau begitu, Lindong harus berhati-hati saat ini karena klan Wang itu sangat terkenal dengan sifatnya yang pendendam. Dan kini, klan Wang juga sudah hadir di tempat ini. Di antara mereka juga ada Wang Yan. Ketua Linfan kemudian memperkenalkan pada Lindong. Orang yang paling depan itu adalah Wang Lei. Dia adalah ketua dari klan Wang yang sudah berada di tahap nirwana sama dengan Ketua Linfan saat ini. Dan Wang Yan itu adalah anak keduanya. Sementara anak pertama bernama Wang Zong. Dia merupakan pemuda yang terkenal di kekaisaran Yan ini. Wang Lei yang melihat Linfan pun tersenyum bengis dan dia mengatakan, "Hei Linfan,
Sudah lama tidak bertemu, kau selalu datang tepat waktu. Ketua Lin Fan yang didatangi oleh Wang Lei pun mengatakan jika dirinya datang lebih awal adalah untuk bersiap-siap, karena Ketua Lin Fan itu bukanlah orang yang selalu santai seperti Ketua Wang. Wang Lei pun tertawa dan mengatakan, mari berharap kau tidak kembali dengan perasaan kecewa. Dan Ketua Lin Fan pun menjawabnya, jangan sombong dulu kau Wang Lei. Dan kini Wang Lei pun merasa bahwa Lin Fan sepertinya masih marah karena telah kalah dari klan Wang di turnamen antar pemuda sebelumnya. Lin Fan menjawab tidak juga. Tapi bukankah ada pepatah, kalau kau akan memetik apa yang telah kau tuai? Aku penasaran bagaimana hasilnya tahun ini. Lindong yang merasakan bahwa Ketua Lin Fan itu sepertinya sedang berselisih dengan Wang Lei pun menjauhinya dan tidak mau dekat-dekat dengan mereka berdua. Karena Lindong yakin sepertinya klan Lin dan juga klan Wang sudah bermusuhan sejak lama. Tiba-tiba saja ada suara berteriak dengan keras, Lindong, berani sekali kau muncul di sini. Sontak hal itu membuat Lindong kaget dengan siapa yang berbicara itu. Dan kemudian Lindong pun menoleh. Yang ternyata itu adalah Wang Yan. Sontak hal itu membuat Lindong mengatakan, oh, bukankah kau monyet dari keluarga Wang? Gigimu sudah tumbuh lagi ya? Kata-kata itu membuat Wang Yan mengatakan jika Lindong brengsek. Lindong kemudian menawari pisang pada Wang Yan. Hal ini semakin membuat Wang Yan marah dan berteriak, mau ku bunuh kau. Wang Yan kemudian mengadu pada kakaknya dengan mengatakan bahwa itu adalah Lindong, orang yang telah mencoba membunuhnya di wilayah terpencil raya. Dan bahkan saat ini dia masih berani mengejek klan Wang. Wang Zhong pun terlihat tenang dan dia terus melihat ke arah Lindong. Karakter Wang Zhong ini lebih santai dan juga terkendali daripada Wang Yan yang emosian itu. Lindong pada saat ini juga melihat ke arah pemuda di samping Wang Yan sambil berkata lirih, oh, jadi dia adalah Wang Zhong. Tidak lama kemudian Wang Zhong berjalan ke arah Lindong dan kini dia bertanya, Lindong ya, aku sudah mendengar tentang dirimu dari adikku. Lindong pun menjawabnya, oh, aku yakin pasti dia selalu menceritakan hal buruk tentangku. Wang Zhong pun menjawab ucapan dari Lindong, kau berhasil melakukan semua itu. Walaupun kau masih berada di tahap awal manifestasi, kau sungguh mengagumkan. Sambil menoleh ke arah Lilang Tian, Wang Zhong pun bertanya, ku dengar kau bahkan juga tidak bisa mengalahkannya, Lilang Tian. Lilang Tian pun kaget saat dirinya ditanya seperti itu oleh Wang Zhong. Tidak lama kemudian Lilang Tian pun mengatakan, ada kalanya pemula seperti dia itu beruntung bisa mendaratkan 1 atau 2 pukulan, tapi keberuntungan saja tidak akan bisa mengalahkan kekuatan sejati. Kata-kata itu membuat Lindong merasa direndahkan, namun dia tidak menjawab dan malah berkata di dalam hatinya, awas kau ya. Wang Zhong pun kali ini berkata pada mereka berdua, aku tidak akan memberi ampun, bahkan padamu Lilang Tian. Dan kini Wang Zhong melihat ke arah Lindong sambil mengatakan, Lindong, akan kutunjukkan pada semua orang kalau ada harga yang harus dibayar ketika menjelekkan klan kami. Wang Yan yang ada kakaknya pun kali ini berteriak, lihat saja Lindong, kakakku pasti akan mengalahkanmu. Lindong pun tidak takut dengan ancaman dari pemuda-pemuda klan Wang itu. Dan dirinya kali ini malah mengatakan, kalau begitu akan ku buat semua orang tahu, siapa saja yang macam-macam denganku akan pulang sambil menangis. Baiklah, mari kita bertemu lagi di pertarungan antar pemuda. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong akan berhadapan dengan Wang Zhong dalam kompetisi ini? Karena sepertinya Lindong dan juga Wang Zhong sudah mulai memanas satu sama lain. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Kopral Shop. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 5 episode 7. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan.
Cerita berlanjut di istana kekaisaran dinasti Yan. Pada saat ini, salah satu prajurit berteriak bahwa Kaisar Mo telah tiba. Dan pada saat yang bersamaan, banyak prajurit pengawal berjalan. Mereka kemudian berjajar dengan rapi untuk mengamankan jalan yang akan dilewati oleh Kaisar Mo. Lindong pun pada saat ini melongo, karena dia akan segera melihat seperti apakah sosok Kaisar Mo yang menguasai kekaisaran dinasti Yan ini. Tidak lama kemudian banyak langkah kaki berjalan keluar dari dalam ruangan. Ternyata itu adalah sosok seorang lelaki berjenggot dan pemuda berambut kuning. Lelaki berjenggot itu kemudian berkata, "Hahaha, sudah bertahun-tahun tidak berjumpa. Teman-teman lama, sepertinya kalian semua sudah jadi lebih kuat." Ketua Lin Fan dan juga Wang Lei kemudian memberikan hormat. "Salam Kaisar Mo." Ternyata lelaki berjenggot itu adalah Kaisar Mo Jiangtan yang memimpin seluruh kekaisaran dinasti Yan ini. Kaisar kemudian berkata, "Sudahlah, kita sudah lama saling mengenal, jadi tidak perlu begitu formal." Kaisar Mo Jiangtan itu juga seorang ahli bela diri yang berada di tahap nirwana level 1. Lindong yang melihat Kaisar Mo Jiangtan kali ini mulai menganalisa dan berkata di dalam hatinya, orang ini level kultivasinya lebih tinggi daripada ketua klan. Ketika memasuki tahap nirwana, setiap kenaikan tingkatnya memerlukan pil energi yuan dalam jumlah yang banyak. Keluarga bangsawan memang hebat. Dan juga yang ada di belakangnya adalah sang pangeran ketiga, Mo Ling. Kudengar dia sudah berada di tahap akhir manifestasi. Tapi entah kenapa, dia benar-benar terlihat sangat cantik. Aku tidak akan terkejut kalau seandainya tiba-tiba ada yang berkata kalau dia itu sebenarnya perempuan yang memakai baju laki-laki. Kaisar Mo Jiangtan pun kali ini berkata pada semuanya bahwa pertandingan antar pemuda dilaksanakan setiap 20 tahun sekali. Sebagai wakil dari para anggota keluarga kekaisaran, aku sampaikan menyambut kalian semua di ibu kota. Kekaisaran Yan begitu beruntung memiliki pemuda-pemuda yang sangat berbakat. Kami harap semua orang yang ada di sini bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Aku tidak akan berbicara panjang lebar. Ikutlah aku ke arena di mana pertandingan akan digelar. Kini Kaisar Mo pun mengajak semuanya untuk ke tempat pertandingan. Dia pun berjalan melalui orang-orang, dan banyak dari mereka memuji kekuatan Kaisar Mo yang sudah bertambah pesat. Namun Kaisar tetap merendah dan tidak menyombongkan diri. Hal ini membuat orang-orang yang mengenalnya senang dengan karakter Kaisar yang selalu merendah meskipun dia adalah seorang raja. Kaisar Mo Jiangtan pun lantas mengajak mereka semua untuk ikut. Pada saat melewati Lindong, Pangeran Mo Ling pun menoleh pada Lindong. Hal ini membuatnya sangat kaget. Dan Lindong pun sontak berkata di dalam hati, "Kenapa pangeran ketiga menoleh ke arah sini? Apakah dia melihatku?" Dan tiba-tiba saja, Pangeran Mo Ling pun berjalan mendekati Lindong. Dia pun tersenyum dan berkata, "Kau pasti orang yang sering dibicarakan akhir-akhir ini, saudara Lindong, iya kan?" Lindong pun kaget karena ternyata seorang pangeran mengenal dirinya. Lindong pun kemudian berkata, "Benar, salam kenal yang mulia." Dan tiba-tiba saja, Pangeran Mo Ling kali ini memegang tangan dari Lindong. Dia kemudian berkata, "Wah, aku sudah lama sekali ingin bertemu denganmu." Lindong pun sangat kaget. Pangeran kemudian menatap Lindong dengan tatapan yang aneh dan dia mengatakan bahwa ternyata Lindong memang seperti rumor yang beredar selama ini. Dan Pangeran Mo Ling senang berkenalan dengan Lindong. Dan kali ini secara mengejutkan, Pangeran Mo Ling meremas tangan Lindong dengan kedua tangannya. Sontak hal ini membuat Lindong sangat kaget. Dia benar-benar syok kenapa pangeran berbuat seperti itu pada dirinya yang baru dikenal ini. Lindong pun pada saat ini sangat ketakutan dengan sikap dari pangeran dan dia menjauhinya. Pangeran Mo Ling yang melihat ekspresi dari Lindong pun berkata, "Apa aku membuatmu kaget? Maafkan aku ya." Lindong pun menjawabnya, tidak, aku cuma sedikit terpeleset." Pangeran pun bertanya kembali, "Apakah kau benar-benar tidak apa-apa?" Sambil tertawa, Lindong pun menjawabnya, "Aku tidak apa-apa. Jangan khawatir yang mulia." Dan tiba-tiba saja, Lindong pun berbalik badan. Dengan wajah yang masih syok, dia mengatakan, "Kenapa dia tiba-tiba menggenggam tanganku? Bikin kaget saja."
Setelah Moling kembali, sang ayah pun bertanya, bagaimana menurutmu tentang kekuatan Lindong? Moling pun menjawab perkataan dari ayahnya bahwa Lindong itu cukup mengagumkan. Dan kali ini, klan Lin rupanya sedang beruntung karena mereka mengirimkan 2 orang pemuda yang sangat berbakat. Kaisar Mu Xiangtan kemudian bertanya, seandainya Lindong bertarung denganmu, berapa persen kemungkinanmu akan menang? Moling pun berpikir sejenak dan kemudian dia mengatakan bahwa Lindong memiliki banyak rahasia. Dan bila membicarakan soal kemungkinan menang bertarung melawan Lindong, setidaknya sekitar 60%. Namun angka ini hanya perkiraan saja. Mendengar jawaban dari putranya itu, sontak membuat sang kaisar cukup terkejut karena angka 60% untuk menang itu dianggap cukup rendah. Moling kemudian berkata bahwa Lindong adalah orang yang tidak boleh diremehkan. Itulah sebabnya sang ayah mewanti-wanti Moling untuk berhati-hati terhadap Lindong. Sambil tertawa, Moling pun mengatakan pada sang ayah untuk tidak khawatir karena sepertinya Moling tidak akan bertemu Lindong di turnamen ini. Sang ayah menjadi bingung kenapa anaknya malah senang jika dirinya tidak berhadapan dengan Lindong. Kaisar Mu Xiangtan pun mengatakan, ya sudahlah, bisa menilai orang dengan baik itu juga salah satu dari keunggulanmu. Itu kemampuan yang sangat penting. Jalinlah hubungan baik dengannya. Sambil melihat ke arah Lindong, pangeran pun menjawab, tentu saja. Semua orang kali ini telah sampai di lapangan latihan kekaisaran. Lindong dengan wajah yang cukup ketakutan sekaligus ilfil, dia berharap jika pangeran ketiga itu tidak mengikuti dirinya saat ini. Karena Lindong benar-benar takut jika pangeran adalah bagian dari kaum pelangi. Namun kini Xiao Dio menggoda Lindong dengan mengatakan, selain pangeran itu memiliki wajah yang menarik, dia juga memiliki suara yang enak didengar, yang bahkan bisa membuat Lindong sampai tersipu malu. Sontak kata-kata Xiao Dio itu membuat Lindong marah dan dia berteriak, siapa yang tersipu malu? Aku ketakutan tahu. Orang itu benar-benar menyeramkan. Moling tidak sesederhana kelihatannya. Dia benar-benar cermat, seperti para tetua yang hadir di tempat ini. Ketika dia menyentuhku, ada perasaan luar biasa yang mengalir di seluruh tubuhku. Walaupun aku yakin, dia tidak mengetahui tentang jimat batu dan batu simbol pelahap. Dia pasti menyadari kalau aku menyembunyikan sesuatu. Tidak hanya itu, selain hebat, dia juga rendah hati. Lilang Tian dan juga Wang Song tidak mungkin bisa sebanding dengannya. Xiao Dio pun kali ini kembali menggoda Lindong. Cie, perasaan yang luar biasa mengalir di seluruh tubuh. Sepertinya kau sedang jatuh cinta, Lindong. Sontak kata-kata itu membuat Lindong berteriak, oi tikus kecil, kau cari masalah ya? Kupukul kau. Dan kini terdengar suara dari Kaisar Mu Xiangtan berkata, semuanya, inilah tempat di mana pertarungan antar pemuda akan dilaksanakan. Lindong pun menoleh dan melihat Kaisar yang sedang berbicara. Kaisar kemudian memberikan pengumuman, jika dalam kompetisi ini, kekaisaran hanya akan memilih 5 orang pemuda terbaik untuk mewakili kekaisaran dinasti Yan ini di dalam perang 100 kekaisaran. Selain bisa bergabung dengan salah satu dari sekte super, klan mereka juga akan diberikan hadiah yang cukup besar. Pertarungan antar pemuda ini akan dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama adalah pertarungan antar 3 orang dan hanya 1 pemenang yang akan bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Tahap kedua dan juga ketiga adalah duel 1 lawan 1 antara pemenang dari tahap sebelumnya. Dan di akhir tahap ketiga, hanya 5 orang yang akan tersisa dan mereka secara otomatis akan mengikuti perang 100 kekaisaran. Setelah memberikan pengumuman dan juga peraturan turnamen ini, Kaisar Mu Xiangtan pun menyebarkan sesuatu ke langit dan dia berteriak, ini adalah nomor ujian yang akan menentukan jalan masuk kalian. Silakan ambil satu. Nomor ujian itu pun menyebar ke segala arah dan melewati para peserta yang mengikuti turnamen ini. Lindong pun mengangkat tangannya dan dia mengambil 1 nomor yang melintas di depannya. Dia menggenggam nomor itu, kemudian melihatnya. Yang saat ini, Lindong mendapatkan pintu masuk turnamen melalui pintu nomor 9 di sebelah kiri. Lindong kemudian melihat ke sekelilingnya sambil mengatakan di dalam hati, jika pada saat ini ada sekitar 56 orang ikut serta dalam turnamen. Lindong pun penasaran lawan macam apa yang akan dihadapi. Apakah itu Duyun, Wang Song, ataukah Pangeran Moling? Namun Lindong tidak berharap dia bertemu dengan Lilang Tian.
karena orang itu sangat menyebalkan. Kaisar Mo Jiangtan kemudian berteriak, jika semua peserta silakan memasuki tempat turnamen melalui pintu yang sudah ditentukan di dalam nomor tadi. Dan semoga semuanya mendapatkan keberuntungan dalam turnamen ini. Dan kini semua peserta pun mulai berjalan untuk menuju pintu mereka masing-masing. Kaisar juga berkata bahwa semua pemimpin klan dan juga teman-teman perjalanan dari para peserta diharapkan untuk duduk di kursi penonton. Lindong pun sudah bersemangat untuk segera melakukan pertunjukan. Namun tiba-tiba saja Ketua Lin Fan berkata, "Tunggu sebentar Lindong." Hal ini membuat Lindong sangat kaget. Kenapa ketua menghentikannya? Tidak hanya Lindong saja, namun Ketua Lin Fan juga menghentikan Li Langtian karena saat ini dia memiliki pesan pada kedua pemuda itu. Ketua Lin Fan pun mengatakan, jika semua orang kali ini sudah tahu tentang permusuhan antara Lindong dengan Li Langtian, namun ketua juga tidak akan menyuruh mereka untuk berbaikan. Karena bagi ahli bela diri yang terpenting adalah menjadi yang terkuat. Jadi Ketua Lin Fan kembali menegaskan bahwa siapapun yang berhasil meraih kemenangan, maka dialah yang akan mendapatkan dukungan penuh dari klan Lin. Mendengar ucapan dari Ketua Lin Fan, Li Langtian dan juga Lindong pun saling melirik. Dan menurut Ketua Lin Fan, yang bisa menang di dalam turnamen ini akan menjadi kandidat pemimpin klan selanjutnya. Dan untuk yang kalah harus bisa menerima kenyataan. Lindong dan juga Li Langtian pun kali ini berjalan bersama menuju pintu masing-masing. Kemudian Lindong berkata di dalam hatinya, "Li Langtian, mari kita akhiri semuanya di sini, karena yang akan menang adalah diriku, Lindong." Setelah berkata seperti itu, Lindong pun mulai membuka pintu dan memasuki ruangan untuk melakukan pertarungan. Dan tiba-tiba saja, di dalam sana sudah ada dua orang yang sedang menunggu Lindong. Mereka kemudian berkata, "Hei, tidak kusangka lawan kita adalah Lindong, pemuda yang selalu dibicarakan semua orang akhir-akhir ini. Kau kurang beruntung karena harus melawan dua orang dari sekte gunung. Kami akan bekerja sama untuk memastikan bahwa kamu tidak akan lolos ke babak selanjutnya." Lindong pun tidak takut sama sekali dan dia malah berkata, Hei, kenapa kalian akrab sekali? Coba lihat aku dan Li Langtian, tidak akur sedikit juga tidak apa-apa kan?" Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong mampu menghadapi dua orang lawan yang ternyata mereka berasal dari sekte yang sama? Dan mereka akan bekerja sama untuk mengalahkan Lindong saat ini. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 5 episode 8. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kedua lawan Lindong yang berasal dari sekte yang sama itu pun mulai memperkenalkan dirinya bahwa nama mereka adalah Lu Kui dan juga Hu Wu dari sekte gunung. Mereka berdua merasa bahwa hari ini Lindong benar-benar sial karena sudah terpilih untuk bertarung melawan mereka berdua. Namun Lindong tidak menganggap mereka sebagai lawan yang hebat. Dan kini pemuda berbaju merah itu berkata jika dirinya telah mengetahui jika kekuatan Lindong itu seimbang dengan Li Langtian. Walaupun mereka berdua bukan tandingan Li Langtian dalam duel 1 lawan 1, namun saat ini Li Langtian sekalipun akan tunduk di hadapan mereka berdua. Lindong pun menimpali perkataan pemuda dari sekte gunung itu. Sombong amat, kalau kalian bisa mengalahkan Li Langtian, bukan berarti kalian bisa mengalahkanku. Kedua pemuda yang merasa bahwa Lindong itu cukup percaya diri pun kali ini melesat dengan cepat untuk mengetahui seberapa tangguh Lindong itu. Dan Lindong yang tidak merasa takut sedikit pun kini akan menggunakan mereka berdua sebagai bahan untuk menguji sejauh mana perkembangan kekuatan dari Lindong saat ini. Kedua pemuda dari sekte gunung dengan cepat melompat ke udara dan mereka membentuk palu besar menggunakan energi Yuan. Yang saat ini mereka sudah bersiap untuk memukul Lindong dengan kekuatan penuh. Karena itu adalah teknik gabungan yang cukup kuat. Namun Lindong yang akan dipukul saat ini tidak bergerak sedikit pun dari tempat dia berdiri. Dengan cepat dan kuat,
Lukui dan juga Hu mengayunkan palu mereka secara bersamaan. Aura yang tercipta dari palu mereka berdua cukup kuat, yang bahkan bisa membuat Lindong cukup kaget dengan kekuatan mereka. Di mana pada saat ini tekanan aura yang kuat itu juga membuat lantai yang dipijak oleh Lindong menjadi retak. Dan tiba-tiba saja, Lukui dan juga Hu pun terlihat sangat terkejut. Mereka berkata, tidak mungkin dia bisa menahan serangan kita hanya dengan satu tangan. Dan benar saja, kini terlihat Lindong menahan serangan palu gabungan itu hanya dengan satu tangan saja. Sedangkan tangan satunya sudah bersiap untuk memberikan serangan. Dengan wajah yang sedikit tersenyum, Lindong pun berkata, ini masih belum seberapa. Biar kutunjukkan kekuatan yang sesungguhnya pada kalian. Lindong kemudian memberikan pukulan keras pada Lukui dan juga Hu. Hal ini membuat mereka berdua sampai terlempar akibat kerasnya pukulan dari Lindong. Tubuh dari Lukui dan juga Hu pun kali ini membentur tembok dengan keras dan mereka merasa kesakitan. Di sisi lain, mereka juga tidak percaya bahwa Lindong akan sekuat itu. Dia tidak akan mudah dikalahkan dan pantas saja Lilantian bisa kewalahan menghadapi si Lindong. Karena mereka sering menyebut nama Lilantian, kini Lindong pun mulai berbicara. Apa cuma Lilantian orang yang terkuat dalam pandangan kalian? Di atas langit masih ada langit. Salah satu contohnya adalah orang yang ada di hadapan kalian ini. Mendengar perkataan dari Lindong, kedua pemuda sekte gunung itu pun menjadi geram. Mereka kemudian mengeluarkan teknik khusus sambil berkata, dasar sombong, kami tidak akan menahan diri lagi. Tiba-tiba saja, tubuh dari Lukui dan juga Hu berubah menjadi raksasa. Dan Lindong pun terlihat kecil di hadapan mereka. Teknik khusus yang dipakai oleh Lukui dan juga Hu itu dinamakan tubuh iblis gunung, yang merupakan teknik merubah tubuh penggunanya untuk bisa menjadi besar, sebesar gunung Anastasia Kosasih dan juga Kimihime. Bukannya takut, namun Lindong malah tersenyum sambil mengatakan, jadi kita adu kekuatan sekarang. Dengan cepat Lindong pun mulai mengaktifkan transformasi kera iblis. Dia pun mengeluarkan aura kera raksasa yang saat ini sudah siap untuk menghadapi serangan dari Lukui dan juga Hu. Tubuh kera raksasa Lindong itu pun mengaum dengan keras. Dan tiba-tiba saja tubuh itu mengeluarkan tinjuan keras pada Hu dan juga Lukui. Hal ini membuat mereka berdua cukup kaget dengan serangan itu. Dan tidak butuh waktu lama, tubuh raksasa Lukui dan juga Hu itu pun terlempar akibat pukulan keras dari tubuh kera iblis milik Lindong. Namun meskipun sudah terlempar, Lindong tidak membiarkan mereka bebas begitu saja. Lindong pun mengejar mereka berdua dan berteriak sekali lagi. Dan tiba-tiba saja, tubuh transformasi kera iblis sudah dekat dengan Hu dan Lukui. Lindong pun melompat di atas mereka dan bersiap untuk melakukan pukulan dengan keras. Hal ini membuat Lukui dan Hu menjadi ketakutan. Dan akhirnya, Lukui dan Hu pun berteriak jika mereka pada saat ini menyerah. Tolong Lindong menghentikan serangan ini. Lindong pun tersenyum dan mengatakan, terlambat. Dan tiba-tiba saja, boom! Tubuh kera iblis Lindong memukul dengan keras ke arah Lukui dan juga Hu yang ada di bawahnya. Lantai pun seketika hancur dan cahaya terang muncul dari pukulan itu. Dan kali ini, tubuh kera iblis itu pun berdiri tegak setelah merasa berhasil menghajar Lukui dan juga Hu yang sombong itu. Namun nyatanya kera iblis milik Lindong tidak melukai mereka berdua. Serangan barusan hanya memukul lantai di antara mereka berdua. Karena Lindong tidak ingin menjadi orang yang kejam dengan menghabisi nyawa yang tidak berdosa. Karena ini hanyalah kompetisi untuk menunjukkan kekuatan, bukan kompetisi pertarungan sampai mati. Tujuan Lindong melakukan serangan tadi hanyalah untuk menakuti kedua pemuda sekte gunung itu supaya tidak sombong lagi. Lindong pun kali ini tertawa dan dia bertanya, masih mau melawan? Mereka pun menjawabnya, tidak, kau yang menang.
Dan Lindong pun mengucapkan terima kasih. Dengan cepat Lindong pun menarik tubuh kera iblis kembali ke dalam tubuhnya. Lindong pun kali ini berjalan meninggalkan mereka berdua sambil melirik dan dia berkata, "Maaf ya, tapi aku harus pergi ke perang 100 kekaisaran." Lu Kui dan Hu yang melihat Lindong pun masih merasakan ketakutan dan mereka berkata jika Lindong benar-benar terlalu kuat. Lindong pun kali ini berjalan menuju pintu untuk masuk ke tahap berikutnya. Seketika pintu itu pun terbuka dan ada suara mengumumkan bahwa Lindong telah menang di tahap pertama dan dia berhak maju ke tahap selanjutnya. Lindong pun memasuki pintu itu dan dia berkata pada Xiaodio bahwa mereka berdua terlalu lemah. Xiaodio mengatakan artinya Lindong sudah sangat kuat, namun hal itu jangan sampai membuatnya lengah. Dan Lindong pun menjawabnya bahwa dia mengerti. Kali ini Lindong berjalan melalui sebuah lorong dan dia menemukan sebuah pintu lagi. Kemudian Lindong pun mengatakan, apakah pintu itu adalah pintu menuju tahap berikutnya? Lindong pun kemudian memasuki pintu itu. Dan kini, ruang untuk tahap selanjutnya terdapat banyak tiang dan memiliki kabut di dalamnya. Lindong pun terus berjalan untuk mengecek ruangan itu. Dan kemudian Lindong berkata, ada banyak tiang di sini. Pandanganku jadi tertutup dan akan sulit untuk bertarung di tempat seperti ini. Xiaodio kemudian menjawabnya, mungkin memang itu yang diinginkan oleh penyelenggara turnamen ini. Lindong kemudian melihat ke sekelilingnya dan mengatakan bahwa sepertinya lawan berikutnya belum datang. Atau mungkin Lindong yang terlalu cepat menang di tahap pertama tadi. Lindong kemudian menunggu. Waktu pun berjalan 5 menit, 10 menit, 20 menit, 30 menit. Namun belum ada tanda-tanda bahwa lawannya akan muncul. Hal ini membuat Lindong merasa bosan. Dia pun mulai merasakan pegal-pegal dan kemudian berkata, kenapa dia lama sekali? Aku hampir tertidur ini. Dan kini, saat Lindong mulai memejamkan mata, tiba-tiba saja di belakangnya muncul Huang Puying sambil memegang sebuah pisau. Pemuda dari klan Huang Pu itu kemudian mengarahkan pisau ke wajah Lindong sambil tersenyum. Dan tiba-tiba kini Lindong membuka matanya. Karena merasakan sesuatu di sekitar wajahnya, Lindong pun kali ini menjadi kaget. Dan saat ini dengan cepat Huang Puying memberikan serangan. Namun Lindong berhasil menghindari serangan itu. Dan meskipun begitu, pisau milik Huang Puying berhasil menggores pipi dari Lindong. Lindong yang kaget pun berteriak, siapa yang berani menyerangku secara tiba-tiba? Yang pada saat ini, Huang Puying sudah berada di hadapan Lindong. Huang Puying kemudian menjawabnya, menyerang diam-diam. Bukan kok, aku hanya sedang memberikan hukuman yang pantas untukmu, Lindong. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong bisa melawan Huang Puying? Sepertinya dia adalah tipe petarung yang cukup licik karena bisa melukai tanpa bersuara alias mode silent. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral sok. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 5 episode 9. Oke lah, nggak usah caci cot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Lindong dan juga Huang Puying pada saat ini saling berhadapan. Namun Lindong belum mengenal pemuda jenius dari klan Huang Pu tersebut. Di sisi lain, Huang Puying sudah mengenal Lindong dan dia sangat benci dengannya karena cemburu akibat Ling Qingsu pernah menyebut nama Lindong. Dan kali ini Huang Puying pun mengatakan, hehe Lindong, diam dan terimalah hukuman dariku. Lindong yang bingung dan tidak paham dengan pemuda aneh itu pun bertanya, hah? Siapa kau? Xiaodio kemudian memberikan peringatan agar Lindong berhati-hati. Karena menurut pandangan Xiaodio, orang itu sangat ahli dalam menyembunyikan dirinya. Huang Puying yang ditanya oleh Lindong pun kali ini mulai menjawabnya. Aku adalah Huang Puying dari klan Huang Pu. Dan aku adalah fans nomor 1 dari Nona Qingsu. Mendengar perkataan dari Huang Puying membuat Lindong sangat kaget. Dan dia pun kali ini seketika syok bukan main.
Huang Puying kemudian mulai bercerita bahwa sejak pertama kali berjumpa dengan Kingsu, dirinya sudah terpikat dengan kecantikan dan juga keanggunan nona Kingsu itu. Dan perasaan ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Namun pada saat Huang Puying mendekati Kingsu dengan hati yang membara, si nona cantik itu malah berkata, "Ini adalah peringatan, berhentilah mengikutiku kemana-mana." Perkataan Kingsu itu membuat Huang Puying merasa senang, karena seorang yang cantik seperti nona Kingsu akhirnya mau berbicara dengannya. Seolah hati dari Huang Puying penuh dengan kegembiraan. Dan di saat itulah Huang Puying bersumpah sampai akhir hidupnya dia akan menjadi fans dari nona Kingsu. Kali ini Huang Puying pun terlihat sangat berbunga-bunga ketika dirinya membayangkan nona Kingsu. Lindong yang melihat tingkah aneh dari Puying pun sangat ilfil dan dia berkata, "Dia ini bodoh ya." Kemudian Xiaodio menimpali dan juga mesum. Namun tiba-tiba saja Huang Puying terlihat sangat marah. Dia menunjuk Lindong sambil berteriak, "Tapi dia menyebutkan namamu. Apa yang sudah kau lakukan padanya, Lindong?" Lindong pun kali ini melongo karena mendengar ucapan Huang Puying jika Kingsu telah menyebut namanya. Dan kini Lindong pun mulai berbicara bahwa dirinya pernah bersumpah kalau suatu saat nanti dia akan menjadi pria yang pantas untuk Kingsu. Dan kemudian Lindong akan menjadikan Kingsu sebagai istrinya. Sontak kata-kata Lindong itu membuat Huang Puying sangat syok. Dia kemudian marah dan mengeluarkan aura ungu sambil mengatakan, "Kau dasar tidak punya malu. Berani sekali kau bicara seperti itu pada nona Kingsu." Puying yang marah pun kali ini terlihat sangat menyeramkan. Dia berteriak dengan cukup keras bahwa hari ini Huang Puying bersumpah akan menghancurkan Lindong. Dia pun mengeluarkan teknik pisau bayangan yang dengan cepat serangan itu meluncur ke arah Lindong. Hal ini membuat Lindong sangat kaget. Namun Lindong tidak menghindarinya. Dia malah tersenyum dan akan menghadapi serangan dari Huang Puying itu. Sambil mengepalkan tangannya, Lindong pun berkata, "Kau menggunakan teknik level seperti itu untuk melukaiku. Kau benar-benar meremehkanku." Xiaodio kemudian berkata, "Lindong, jangan lengah." Dan kini dengan tinju petirnya Lindong menuju pisau milik Huang Puying. Dia berteriak dengan keras, "Aku ingin lihat trik macam apa yang dia miliki." Sebuah cahaya terang muncul dari tabrakan tinju petir milik Lindong dengan pisau Huang Puying. Dan tiba-tiba saja pisau itu pun lenyap. Huang Puying juga lenyap. Yang tersisa hanyalah asap yang mengelilingi Lindong saat ini. Hal ini membuat Lindong kebingungan. Dia kemudian berkata, "Dia sembunyi lagi." Dan tiba-tiba kali ini Puying muncul di atas Lindong dengan pisau tajamnya yang siap menusuk Lindong dari atas. Dan Lindong pun belum menyadari jika dirinya dalam bahaya. Tidak lama kemudian Lindong pun merasakan sesuatu. Dia kali ini tahu jika Puying muncul di atasnya. Dan Lindong langsung meninju pisau yang akan menusuk kepalanya itu sambil berteriak, menyerang dari belakang lagi, "Berhentilah meremehkanku." Namun saat Lindong akan mengenai tubuh Huang Puying, tiba-tiba dia kembali lenyap. Jika kalian pemain Mobile Legends pasti tahu, Huang Puying ini mirip dengan Hayabusa, menyerang tanpa bersuara, kemudian menghilang. Kalau menyerang tanpa menyentuh, itu Samsudin. Oh, tenan. Lindong pun kali ini melihat ke sekitar dan dia berbicara dengan lirih. Dia bisa menyembunyikan auranya sampai benar-benar tidak terdeteksi. Dan kemudian muncul untuk menyerangku secara tiba-tiba. Lindong pun merasa kesal dengan kemampuan Huang Puying itu. Karena Lindong tidak mampu menemukan persembunyiannya, Lindong pun berkata, bagaimana dia bisa melakukan itu? Yang pada saat ini, Puying sebenarnya sedang bersembunyi di bayangan milik Lindong. Namun Lindong tidak dapat mendeteksinya. Tidak lama kemudian Puying menampakkan diri dari dalam bayangan Lindong. Dia pun tersenyum lirih karena merasa bahwa Lindong tidak bisa menemukannya. Dan kali ini dengan cepat Puying melompat dan akan menikam Lindong dari belakang. Lindong pun masih tidak bergerak karena dia tidak bisa mendeteksi aura dari Puying. Dan Lindong pun tiba-tiba tersadar jika dirinya sedang dalam bahaya besar. Tidak lama kemudian, sep,
Puying pun menikamkan pisaunya pada pinggang Lindong. Hal ini membuat Lindong sangat kaget dan dia berteriak. Yang ternyata pisau Puying itu tidak mampu melukai Lindong karena ada energi Yuan yang melindungi tubuh Lindong saat ini. Lindong yang kaget karena tusukan dari belakang pun terlihat sangat marah. Spontan dia menendang Puying sambil berteriak, "Brengsek!" Namun pemuda jenius klan Huangpu itu dengan sangat cepat berubah menjadi asap dan tendangan Lindong pun sia-sia. Lindong yang kesal pun kali ini mengatakan seluruh tubuhnya terbuat dari udara. Sambil memegangi pinggangnya yang sedikit terluka, Lindong pun berkata, "Sial, dia menghilang lagi. Untung aku menahan serangannya sebelum terlambat." Dikala Lindong sedang menahan amarah karena tidak mampu menjangkau Huang Puying, tiba-tiba Puying yang tidak terlihat pun bersuara, "Hahaha, berhentilah melawan. Membunuh secara diam-diam adalah keahlianku. Sepertinya arena ini benar-benar menguntungkanku. Selama aku tetap bersembunyi, kekuatanmu tidak akan ada gunanya. Itulah sebabnya aku bisa menghabisi lawan-lawanku yang memiliki tingkat manifestasi yang lebih tinggi." Lindong pun terlihat sangat geram dengan Huang Puying ini. Dan kini Puying menampakkan diri dan mengatakan, "Mengeluhlah sesukamu, hanya yang kuat yang akan bertahan. Lindong, bersiaplah, kau akan pergi ke neraka karena sudah mengganggu Nona Kingsu." Dengan cepat, Puying melancarkan serangan kembali pada Lindong yang ada di bawahnya. Dan lagi-lagi, Lindong tidak mencoba untuk menghindar. Kali ini Lindong pun menahan serangan Puying dengan tinjunya. Serangan super cepat itu terus beradu dengan tinju milik Lindong. Dan tiba-tiba saja salah satu serangan dari Huang Puying pun lolos dari tinjuan Lindong dan mengenai perutnya. Hal ini membuat Lindong terlihat kesakitan. Dia pun kemudian berkata, "Sialan." Lindong pun membungkuk dan terus memegangi perutnya karena terkena serangan dari Puying. Kini Lindong mengatakan, jika perisai energi Yuan miliknya tidak mampu menahan semua serangan Puying. Lindong pun merasa jangan-jangan serangan Puying itu mengandung energi mental. Puying yang mendengar ucapan dari Lindong itu pun tertawa dan dia berkata bahwa Lindong cukup pintar dan tebakannya sangat benar. Dan jika Puying terus bersatu dengan kegelapan, maka tidak ada yang akan bisa menahan serangannya. Xiaodio kali ini muncul kemudian berkata pada Lindong, "Haha, si bodoh itu mungkin bisa melawan orang lain. Tapi dia kali ini tidak beruntung karena bertemu denganmu, Lindong." Kata-kata Xiaodio itu membuat Lindong sedikit bingung apa maksudnya, karena Lindong benar-benar tidak paham. Melihat Lindong yang pada saat ini pelangap-longo kayak kebo, Xiaodio pun menjelaskan bahwa batu simbol pelahap adalah benda yang sangat kuat, sampai-sampai dia bisa menelan seluruh energi apapun. Walaupun saat ini Puying menyatu dengan bayangan sekalipun, tinggal telan saja energinya. Kalau sudah tidak ada bayangan, maka bocah itu tidak akan bisa bersembunyi lagi. Sontak penjelasan Xiaodio itu membuat Lindong merasa sangat senang. Dia pun tersenyum kemudian mengepalkan tangan dan berkata, "Majulah Huang Puying." Tidak lama kemudian, Puying kembali melakukan serangan dari belakang Lindong dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dia melakukan itu sembari mengatakan, "Apa yang sedang kau bicarakan, Lindong? Terimalah seranganku." Lindong pun menoleh ke arah serangan itu datang. Dan tiba-tiba saja Lindong memanggil tombak naga surgawi miliknya. Karena saat ini Lindong yakin bisa mengalahkan Huang Puying. Lindong pun kemudian memukul Puying dengan tombak itu. Namun tubuh Puying berpindah ke belakang Lindong karena tubuh itu hanya berupa asap. Dengan senyum liciknya, Puying akan mengalahkan Lindong saat ini. Dia pun dengan cepat meluncurkan serangan pisau sambil berteriak, "Matilah!" Dan Lindong yang sudah memiliki cara untuk mengalahkan Huang Puying pun kini tersenyum dan dia berkata, "Biar kutunjukkan padamu batu simbol pelahap." Dengan cepat, batu itu keluar dari tangan Lindong dan siap melahap seluruh bayangan serta energi di tempat ini.
Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Bisakah Lindong mengalahkan Huang Puying dengan batu simbol pelahap itu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 5 episode 10. Oke lah, gak usah caci cot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Puying yang tidak terlihat dan merasa unggul dari Lindong kali ini berteriak, "Lindong, tidak perlu bersusah payah. Aku pernah membunuh praktisi tahap manifestasi hanya dengan teknik ini. Tidak peduli apa yang kau lakukan, kau tidak akan bisa mematahkan teknik ilusi bayanganku." Serangan Puying pun kali ini melesat dengan kecepatan sangat tinggi ke arah Lindong. Dan tiba-tiba saja, sambil tersenyum Lindong berkata, "Aku tidak tahu siapa yang kau bunuh sebelumnya, tapi aku berbeda dari praktisi lain." Setelah berkata seperti itu, Lindong pun mengeluarkan batu simbol pelahap di tangan kanannya. Dan dia lalu berkata, "Batu pelahap, lahaplah semua energi yang ada di tempat ini." Dengan cepat seluruh energi itu berkumpul dan melesat ke arah Lindong karena tersedot oleh batu simbol pelahap itu. Bahkan energi dari bayangan juga tersedot masuk ke dalam batu simbol pelahap. Pokoknya dengan batu simbol pelahap itu, semua yang ada di dunia ini bisa dilahap oleh Lindong. Puying yang merasa dirinya tersedot kali ini pun panik dan dia berkata, "Apa-apaan ini? Benda itu melahap teknik ilusi bayanganku. Bagaimana mungkin ini terjadi?" Puying yang tadinya merasa di atas angin dan bisa mengalahkan Lindong, kali ini seketika wajahnya pucat dan sangat panik. Karena dia benar-benar belum pernah menghadapi kekuatan yang seperti ini. Dan akhirnya, semua bayangan di tempat ini pun menjadi lenyap. Yang tersisa hanyalah Puying yang pada saat ini terduduk di samping Lindong. Dan dengan cepat Lindong pun menoleh ke arah Puying. Dia pun tersenyum dan kemudian berkata, "Hei, bukankah ini si penakut dari klan Huangpu yang suka main petak umpet? Apakah kau mau bertarung langsung denganku?" Sontak kata-kata Lindong itu membuat Huang Puying membeku karena dirinya tahu bahwa dia tidak mungkin berhadapan secara langsung dengan Lindong. Merasa sangat ketakutan dan tidak mampu berbuat apapun, Puying pun memilih untuk melarikan diri secepat mungkin. Dan dia benar-benar tidak berani bertarung langsung dengan Lindong. Sambil terus berlari, Puying pun berteriak, "Tidak mungkin, ini tidak mungkin." Namun Lindong hanya memandangi Puying sambil tersenyum. Puying pun terus berlari ke sana kemari untuk mencari bayangan. Namun sama sekali di tempat ini tidak ada bayangan sedikit pun. Bahkan di belakang tiang penyangga juga tidak ada bayangan. Lindong yang merasa si aneh itu sudah tidak mampu berbuat apapun kali ini berjalan mendekatinya untuk menyelesaikan pertarungan ini. Huang Puying yang merasa Lindong berjalan ke arahnya kali ini benar-benar panik. Lindong pun pada saat ini sudah siap menghajar Huang Puying. Dan dia pun berkata, "Akhirnya aku bisa menarikmu keluar. Kenapa aku harus repot-repot melepaskanmu lagi? Sedikit rasa sakit saat kau menyerangku secara diam-diam seperti tadi. Aku benar-benar benci ada orang yang menyerangku dengan sembunyi-sembunyi. Tidak butuh basa-basi lagi." Lindong langsung mengajar Puying tanpa ampun. Huang Puying pun hanya bisa berteriak-teriak karena dipukuli oleh Lindong. Dan kali ini Lindong benar-benar pesta pukulan pada si penakut itu. Dia pun mengejeknya, "Kenapa kau tidak sembunyi lagi? Sembunyilah sana." Puying pun pada saat ini hanya bisa mengumpat saat dia dipukuli oleh Lindong tanpa bisa membalasnya. Dan kali ini Huang Puying pun sudah jatuh terkapar dengan tubuh yang babak belur. Lindong pun merasa puas bisa menghajar si penakut itu. Kemudian Lindong mengatakan, "Ternyata kamu tanpa bayangan bukanlah apa-apa." Xiaoduo pun menertawakan kondisi dari Huang Puying saat ini. Setelah merasa puas memukuli Puying, Lindong pun akan segera pergi dari tempat ini. Namun kini Puying malah berteriak, "Lindong, jangan terlalu sombong. Berdasarkan kekuatanmu sekarang, kau tidak memenuhi syarat untuk PDKT dengan Ling Qingsu." Lindong pun melihat ke arah Huang Puying dengan tatapan marah dan dia berkata, "Hah? Apa kau yakin bahwa aku tidak berani membunuhmu?
Puying pun sangat ketakutan dengan ancaman dari Lindong. Namun dia masih berbicara. Aku hanya mengatakan sesuai kenyataan. Kau tidak tahu latar belakang dia yang sebenarnya. Dia benar-benar berada di tingkat yang jauh melebihi imajinasimu. Meskipun kau dianggap sebagai jenius dari dinasti Yan, dibandingkan dengannya, kau hanyalah sebuah lelucon. Dia itu berada di dunia yang berbeda dengan kita. Untuk kita semua, mungkin tahap nirwana itu sudah kuat. Namun di matanya, itu hanyalah tingkat yang standar. Jika dibandingkan dengan dirinya, kita ini hanyalah semut yang merangkak di wilayah Swan. Kau tidak akan pernah bisa menggertak seekor gajah, meskipun kau harus mengorbankan nyawamu sekalipun. Kau dan aku hanya bisa mengagumi dan memujanya sebagai dewi. Ada sesuatu yang mustahil dimiliki di dunia ini. Kau bisa menghajarku sepuasmu. Lindong pun hanya diam saja mendengar semua ocehan dari Huang Puying. Dan kali ini, Lindong pun tersenyum dan dia mulai menanggapi semua perkataan Huang Puying dengan mengatakan, jika hanya butuh kekuatan untuk mendekatinya, maka yang harus kulakukan hanyalah menjadi lebih kuat dari yang lain. Beberapa tahun yang lalu aku hanyalah seekor semut di matamu, tapi sekarang aku bisa mengalahkanmu. Puying pun memprotes kata-kata Lindong. Dia berdiri dan kemudian berteriak, itu adalah sesuatu yang berbeda. Jarak antara kau dan dia itu lebih dari imajinasimu. Lindong pun akan berjalan meninggalkan Huang Puying saat ini. Namun dia masih meliriknya dan berkata, apa bedanya? Punya rasa takut itu adalah jalan untuk menjadi orang yang lebih kuat. Jika aku tidak bisa melakukan semua itu, bagaimana bisa aku pantas bersanding dengannya? Tapi untukmu Huang Puying, jika kamu masih berani menghalangiku untuk mendapatkan Ling Qingsu, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Kata-kata Lindong itu membuat Huang Puying terdiam tanpa mampu menjawabnya. Setelah selesai urusan antara Lindong dengan Huang Puying, kali ini Lindong pun melanjutkan ke tahap berikutnya dan meninggalkan Huang Puying sendirian. Pintu ke tahap berikutnya pun mulai terbuka dan ada suara mengumumkan pertandingan antar pemuda babak kedua. Pemenangnya adalah Lindong. Lindong pun tersenyum atas kemenangan ini. Di ruang penonton kali ini semua orang melihat wajah Lindong di layar yang sangat besar. Dan Lindong pun tersenyum ke arah mereka yang melihatnya dari ruang penonton. Pak Tua Wei Luo pun kini tersenyum dan dia mengucapkan selamat pada Ketua Lin Fan atas kemenangan Lindong yang berhasil lolos di babak kedua ini. Ketua Lin Fan pun tersenyum dan dia berterima kasih atas ucapan selamat dari Pak Tua Wei Luo. Di belakang Ketua Lin Fan dan juga Wei Luo, Huang Puying terlihat sedih dan dia tidak percaya. Dia pun berkata di dalam hati jika Huang Puying telah dikalahkan. Dan tiba-tiba saja terdengar suara berkata, Lin Fan, keluarga Linmu benar-benar sangat beruntung bisa memiliki dua jenius yang berbakat. Sontak kata-kata itu membuat Ketua Lin Fan menoleh untuk melihat siapa yang berbicara. Yang ternyata itu adalah Kaisar Mo Jiangtan. Dan dengan cepat, ketua pun berterima kasih atas pujian dari sang kaisar. Kaisar pun tertawa dan dia masih kagum dengan Lindong dan juga Lilantian yang benar-benar luar biasa. Sambil melihat wajah Pangeran Moling yang berada di layar, Ketua Lin Fan pun berkata, meskipun Lilantian dan Lindong punya kemampuan yang cukup, mereka masih bukan tandingan dari pangeran ketiga. Di babak kedua ini, tidak ada seorang yang bisa menahan lebih dari 20 pukulan dari pangeran. Kekuatannya sungguh tidak terbayangkan. Kaisar pun menjawab jika Moling sedang beruntung, karena masih banyak hal yang harus dia pelajari. Dan tiba-tiba saja, kini ada suara menyela di antara obrolan dari Ketua Lin Fan dengan Kaisar Mo Jiangtan dengan mengatakan pangeran ketiga benar-benar luar biasa. Membandingkannya dengan Lindong, bukankah itu terlalu melebih-lebihkan keluarga Lin? Sontak kata-kata itu membuat Kaisar dan Ketua Lin Fan menoleh. Dan ternyata yang berbicara itu adalah Ketua Wang Lei. Dia mengatakan jika Lindong hanya beruntung karena punya senjata sihir yang bisa membatasi pergerakan bocah dari keluarga Huang Pu. Ketua Lin Fan yang tidak suka dengan Wang Lei pun berkata, jika hasil dari pertandingan ini sudah jelas, namun kenapa Wang Lei
terlihat sirik dengan kemenangan dari Lindong. Wang Lei pun tertawa dan dia merasa bahwa yang dia katakan itu adalah sesuai fakta. Wang Lei pun menyuruh Lin Fan untuk tidak marah. Dan dengan pedenya, Wang Lei pun mengatakan kemungkinan Lin Fan menjadi sensitif seperti ini karena dia belum bisa menerima kekalahan dari klan Wang 20 tahun yang lalu. Dengan wajah yang meremehkan, Wang Lei kembali berkata jika dirinya pada saat ini berharap agar tahun ini semoga saja klan Lin mendapatkan tempat untuk masuk ke perang 100 kekaisaran. Jika tidak, maka klan Lin tidak akan memiliki wajah lagi. Lin Fan pun dengan wajah yang kesal dia menjawabnya bahwa yang seharusnya lebih dikhawatirkan itu adalah wajah dari klan Wang karena mereka hanya mengirimkan satu orang yaitu Wang Zhong. Jika dia sampai kalah, maka klan Wang akan pulang tahun ini. Setelah berkata seperti itu, Lin Fan pun menjauhi Wang Lei karena orang itu sangat tidak asik. Namun Wang Lei masih saja ngoceh. Jika klanmu tidak mau bertemu dengan pangeran ketiga, maka bertemu dengan Wang Zhong saja sudah cukup beruntung. Wang Lei ingin melihat apakah klan Lin memiliki keberuntungan yang bagus tahun ini. Kata-kata itu membuat ketua Lin Fan menjadi emosi. Namun dia tidak mau ribut dan hanya berkata di dalam hati, asli bajingan Wang Lei ini. Ketua Lin Fan kemudian melihat ke arah Lindong yang wajahnya terpampang di layar. Dan dia berkata, Lindong, lawanmu berikutnya sangatlah kuat. Kau harus berhati-hati. Dan pada saat ini, di tempat turnamen, Lindong akan memasuki pintu menuju babak terakhir. Dia pun menatap pintu itu dan berkata, di balik pintu ini, pertempuran final antar pemuda telah menanti. Mari pergi dan amankan posisi perang 100 kekaisaran. Dengan penuh semangat, Lindong pun melangkah dan dia mulai membuka pintu babak final dari turnamen antar pemuda ini. Dan akhirnya, di dalam ruangan final itu sudah ada orang yang menunggu Lindong. Orang itu pun menoleh, dan ternyata dia adalah Wang Zhong. Lindong yang melihatnya pun tertawa dan mengatakan, hah, ternyata kau. Aku tahu kalau aku akan melawanmu cepat atau lambat. Wang Zhong pun hanya melihat sinis ke arah Lindong. Dan tidak lama kemudian dia berkata, oh, aku tidak menyangka ternyata itu dirimu. Dan siapapun lawanku, aku tidak akan menahan diri. Lindong pun tersenyum dan dia menanggapi perkataan dari Wang Zhong. Oh, kelihatannya kita punya tujuan yang sama. Aku pasti akan mendapatkan posisi di perang 100 kekaisaran. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Siapakah yang akan menang dalam duel antara Lindong dengan Wang Zhong? Karena mereka sudah sama-sama panas dan memiliki kebencian satu sama lain. Dan ini bakalan menjadi pertarungan yang seru dan cukup sengit. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.